Qala al-'arifu la yazulu ittiraruhu. Boleh dibaca la yazalu ittiraruhu. Ya. Wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Nah, ini berkaitan dengan apa yang saya sebut barusan ya. Al-arif, seorang ulama yang arif, atau seorang hamba yang arif. Ya, jadi arif ini nggak mesti dia alim dalam bab fikih, dia tidak mesti jadi ulama ahli bahasa, dia nggak mesti jadi ulama ahli usul fikih. Teman-teman yang tidak mampu baca kitab pun itu akan dapat hak disebut arif. Ciri-ciri arif itu ini. Nah, arif ini kalau lengkapnya adalah al-arif billah. Orang yang mengenal Allah. Mengenal Allah itu ada 3 tingkatan. Ada al-arif billah ilmal yaqin. Al-arif billah ainul yaqin. Ainal yaqin. Ta'arif billah yang hakul yaqin. Ada yang teori itu ilmu yakin. Ada yang sudah naik ke atas, dia ainul yakin, dia lihat keajaiban dan dia tahu ini pasti benarnya. Dan ada yang sudah hakul yakin, dia langsung merasakannya. Ilustrasinya, kalau ada orang bilang api itu panas, saya dengar dari orang yang pernah kena kebakar tangannya. Terus dia bilang api itu panas, Pak. Oke, saya percaya. Nah, itu namanya ilmu yakin. Lalu ketika saya jalan di setempat, saya melihat ada orang kebakaran tangannya dan dia kesakitan. Saya ainul yakin, saya lihat. Nah, lalu saya coba-coba sendiri di rumah. Nyoba hidup-hidupin api, lalu tangannya dicolokin ke api. Lalu apa yang terjadi? Terasa panasnya api. Nah, ini disebut hakul yakin. Ini ilustrasi aja tentang babul yakin, ya, tentang bab yakin. Al-arif, orang yang arif dengan segala tingkatannya tadi, la yazulu ittiraruh. Tidaklah pernah hilang rasa genting meminta kepada Allah. Jadi ittirar itu genting, rasa kepepet gitu ya. Ya, lebih dari butuh, bukan juga dia merasa darurat terus. Ya. Nah, teman-teman semua, untuk virus corona ini, sebenarnya wali-wali Allah di negeri kita telah berdoa. Tapi wali itu seperti yang tadi, ada wali ilmu yakin, ada wali ainul yakin, ada wali hakul yakin. Nah, wali-wali yang ilmu yakin udah pada tepar ya, udah nggak sanggup mereka. Sekarang giliran yang ainul yakin nih, kita tunggu dulu. Doa-doa mereka gimana ya. Kalau enggak nanti wali-wali hakul yakin yang mereka itu yang disebut kibarul aulia adalah petinggi-petinggi para wali, doa-doa mereka nanti yang akan kita tunggu. Kalau enggak lagi nanti kita tunggu khatmul aulia, wali-wali paling dari antara wali itu, jika Nabi 124.000 ada yang disebut khatmul anbiya, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi awal, nabi akhir. Begitu juga khatmul aulia. Yang wali paling tinggi ini di atas kutub, di atas Ghaus, ya. Nanti dia yang turun tangan. Tenang aja ya. Semuanya akan berlalu, inna ma'al usri yusra. Segala kesusahan itu bersamaannya ada kemudahan. Ini banyak orang lagi diuji, ustadzkah dia, kiaikah dia, santrikah dia, orang bekerjakah dia, orang awamkah dia, orang kantorankah dia, pedagangkah dia, ini lagi diuji. Kita sering baca surah Al-Fajr, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Orang itu masa sebelum virus. Kebanyakan manusia kalau dapat rezeki maka dia mengatakan, oh Allah memuliakan saya, doa saya diijabah. Tapi ciri-ciri insan ini sifat insania. Ketika amal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu. Ya. Tapi juga ada jenis manusia kalau disempitkan rezekinya dia mengatakan ahanan, Tuhanku menghinaku, Tuhanku menelantarkanku. Kok Allah memberi ujian segini amat sih, gitu, kira-kira begitu ya. Ini lagi diuji dan saya banyak mengamati, terutama diri saya sendiri dan juga
sekitar kita, kawan-kawan kita termasuk para dai, itu hari ini banyak yang sudah mengeluh dan berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Padahal ustadz, padahal dai. Kalau dai begini, gimana umatnya? Nah, kita kemudian ya berkacalah. Semoga hal ini menjadi pelajaran hebat bagi kita. Coba lihat teman-teman. Al-arif la yazulu ittiraruhu. Genting di sini bukan panik. Bedakan merasa genting dengan panik. Panik itu orang yang kehilangan akal di situ. Tapi genting di sini artinya dia kalau doa itu mirip-mirip kalau saya ceritakan ada seorang ibu di salah satu wilayah di Tangerang Selatan dulu udah lama waktu saya masih mahasiswa ya. Dia nanya, Ustadz, saya dulu pernah dapat musibah, suami saya sakit parah selama 7 hari dan akhirnya saya sholat duha 12 rakaat. Tapi dari awal sampai akhir nangis. Ketika selesai Assalamualaikum, dia lihat suaminya udah bangun, udah sehat, udah nggak sakit apa-apa. Waktu itu dia doa, ya Allah saya belum siap ditinggal, tolong hilangkan penyakit suaminya. Dan ternyata betul. Jadi dokter udah vonis dia sakit parah, tapi ternyata dengan ittirar tadi, dia merasa genting kepada Allah. Nah teman-teman semua, ittirar ini terbagi dua. Merasa kayak genting gitu ya, merasa kayak darurat di kolbunya. Ada dua. Pertama, orang yang genting karena faktor al-khariji, al-asbab al-kharijiyah. Sebab-sebab di luar. Contohnya, tabrakan, sakit, hidup susah, utang. Ya. Nah, kalau udah kejadian mepet begini, lalu baru dia doa kepada Allah. Baru dia datang kepada Allah. Makanya ada beberapa orang ditanya, kenapa kamu nggak sholat, nggak doa? Ah, lagi nggak susah. Gitu. Ini orang-orang ini baru eksternal. Orang-orang begini, dia bertuhannya masih transaksional. Kalau aku butuh, aku datang kepada kamu. Kalau nggak butuh, ya kita sama-sama tahu aja. Kira-kira begitu. Orang-orang ini berbahaya ya. Ini saya khawatir kalau orang ini nanti diambil nyawanya di saat dia lagi merasa nggak butuh kepada Allah. Ini yang saya khawatirkan. Nah, jadi kalau di antara kita, teman kita yang begitu, tolong diingatkan baik-baik, jangan diceramahin juga, tapi diingatkan baik-baik bahwa ajal itu datang bisa kapan saja, bisa saat kita butuh kepada Allah, bisa saat tidak butuh. Dan ada yang kedua, itu internal. Nah, inilah yang ada pada arif. Al-arif ini, emang kalau tidak ada masalah, kita nggak sholat. Atau bahasa lebihnya dibalik. Kalau nggak khusyuk, emang nggak mau sholat. Kalau nggak nikmat zikirnya udah nggak mau zikir. Kalau nggak nikmat baca sholawatnya udah nggak mau sholawat. Berarti orang-orang ini ada yang kalau sholat zikir itu pas enak doang. Kalau nggak enak nggak mau bertuhan kepada Allah. Ini sama kayak orang menikah, giliran istrinya sudah nggak oke, suaminya udah nggak oke rezekinya, istrinya juga udah nggak cantik lagi, ditinggal. Nah ini sama dengan itu. Kalau ada orang begitu, kita sebut apa dia? Nah, teman-teman pasti ada istilahnya masing-masing, sebut lakinya apa, sebut perempuannya itu dengan istilah yang sangat jelek sekali. Kira-kira, kalau kepada Allah kita sebut apa ini? Oportunis. Ya, oportunis kayak apa kayak ya. Nah, orang-orang ini boleh disebut ya al-mu'ridun, al-jahilun, orang-orang yang sebenarnya dia belum mengenal Allah. Bahwa Allah itu lebih dari kata butuh. Kita lebih dari sebuah kebutuhan kepada dia. Karena butuh itu masih ada syahwat mungkin kita tidak syahwat secara hewani kepada Allah, tapi ada syahwat tersembunyi kepada Allah. Nah, coba saya buat ilustrasi. Kalau ada teman kita hanya mendekat menghubungi, nelfon kalau dia pas butuh minjam duit. Kira-kira kalau esok-esok dia minjam nelfon lagi, diangkat nggak? Pasti nggak diangkat. Kalau dia WA minta nanya kabar, pasti minta duit nih, pasti mau minjem nih gitu. Nah kira-kira Allah itu kan ilham dari Allah. Itu adalah salah satu analog yang bisa kita pahami. Nanti Allah juga bisa perlakukan kita seperti itu. Maka teman-teman semua,
Al-arif yang semestinya kita tahqiq, kita ambil ilmunya adalah orang yang menyembah Allah, yang minta kepada Allah, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Nah, manusia itu kan ada yang taatnya pas senang doang, ada yang taatnya pas susah doang. Al-arif tidak. Al-arif itu susah senang sama bagi dia. Allah tidak pernah berubah dengan susah, Allah tidak pernah berubah dengan senang. Jadi, hal ini yang perlu kita mantapkan ya. Nah, ketergantungan hati si hamba kepada Allah, inilah yang kita sebut maqam rububiyah. Jadi rububiyah itu bagi kita, itu sebenarnya makomat dari tauhid. Jadi bukan tauhid yang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ya, tapi kita menyebutnya sebagai sebuah rasa bergantung kepada Allah Ta'ala. Nah, dalam tradisi kita itu adalah makom yang tinggi, tapi di atasnya ada makom lagi ya. Oke, teman-teman semua, tadi saya punya ilustrasi seorang anak itu dirawat oleh ayah ibunya. Kapan waktu makannya, kalau dia masih bayi, kapan disusui, kapan diganti baju, kapan dimandiin. Dan Nabi mengatakan Allah ghayur, Allah lebih pencemburu. Allah arham bi abdihi, Allah lebih sayang kepada umatnya, kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka jika orang-orang itu memahami bab ini, rezeki itu akan terasa sesuai terus dengan keadaan kita. Jadi dalam pemahaman saya tidak ada namanya rezeki seret. Yang ada hanya pemahaman saya atau kebutuhan saya dan keinginan berbeda. Jadi saya punya angan-angan yang berlebihan dari kebutuhan. Bukankah dulu kalau yang masih mahasiswa kebutuhan sebulannya ya paling nggak nyampe 1 juta. Tapi kenapa ketika orang sudah menikah pengen motor, pengen rumah, habis motor, pengen mobil, habis rumah, pengen rumah lagi. Jadi pengennya itu berlebih daripada kebutuhan. Jadi Al-Arif ini tahu kebutuhan dia itu sebenarnya sedikit sekali. Kalau dalam hadis itu luqmatain, ya. Maka teman-teman semua, kalau ada fitnah sebelum terjadinya kemunculan Dajjal, kemunculan Mahdi, salah satu fitnah yang paling berat itu adalah kelaparan. Maka nanti dalam hadis itu disebutkan Dajjal itu nanti akan datang ke suatu tempat yang di sana terjadi kelaparan, lalu dia beri makanan semua tempat yang kurang hujan, dia kasih hujan, lalu dia mengatakan, Anallah, akulah ilahmu, Tuhan kamu, sembahlah aku. Akhirnya karena lapar, mereka menyembah si Dajjal. Jadi teman-teman semua, jangan kalah dengan lapar. Ini, tolong garis bawahi. Jangan kalah dengan lapar. Jangan kalah karena dompet kurang, dompet tipis. Bagi yang sudah pernah hidupnya susah, tolong diingat-ingat lagi itu. Yang pernah mengalami hidup kering, hidup sangat-sangat prihatin, ingat-ingat lagi itu, jadikan itu sebagai hikmah yang ada di kolbu kita simpan dan jadikan imun. Dan imun itu akan bekerja saat ini. Yang saya takutkan dengan virus sekarang ini bukan orang kena, karena itu cuma kayak flu, yang paling yang penyakit bawaan itu emang sangat rentan. Yang saya takutkan ini teman-teman, virus yang disebut oleh Nabi Al-Wahan itu ya, takut kehilangan dunia. Nah, maka Al-Wahan itu diterjemahkan Nabi adalah cinta dunia. Dan ini bisa menjangkiti bukan hanya orang-orang awam, tapi juga orang-orang yang mengerti kitab-kitab kuning. Kita sudah melihat banyak sekali orang yang menggunakan kemampuan keagamaannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga saya malu ketika Imam Syu'bah itu ngomong begini. Imam Syu'bah yang wafat 160 Hijriah, apa katanya? Ma ra'aitu ahadan min ahli ilmi illa huwa ya'kul bi ilmihi. Saya agak malu dengan kalimat ini. Saya tidak pernah melihat ada orang alim kecuali dia makan dengan ilmunya. Ini kalimat berat sekali. Semoga saya dan kita semua tersinggung oleh Imam Syu'bah. Beliau juga mengatakan termasuk dirinya sendiri gitu. Hanya
Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat mulia itu mereka tidak pernah makan dari ilmunya, justru dengan ilmunya orang-orang makan dengannya. Nah, kita melihat Syekhuna Ali Mustafa juga seperti itu. Beliau bertahun-tahun, belasan tahun itu membiayai pesantren itu langsung dari kantongnya. Ya. Jadi ketika dulu beliau beli mobil 2, ada santri yang sedikit suul adab ngomong ke saya, masa Kiai beli mobil 2 sih, nggak zuhud gitu. Itu kalimat saya ingat-ingat sampai sekarang ya. Ini kok ada santri begitu ya? Santri kok punya adabnya cuma depan kiai. Kalau depan kiai cium tangan bolak-balik, tapi di belakang dia balik-balik kiainya ya. Dia hantam-hantam nama kiainya. Teman-teman semua, Al-Arif itu punya adab kepada gurunya, apalagi kepada Tuhan gurunya, baik saat rasa hadir itu ada atau saat tidak hadir. Itu sama. Nah, semoga kita diberi keilmuan atau makomat dari ulama al-arifun ini, orang yang arif ini. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Oleh karena itu, orang alim, orang yang arif, orang yang kenal Allah itu tidak pernah qararnya. Dia nggak pernah kolbunya nyantol. Apa qarar? Artinya terpaut kepada selain Allah.